Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada kakak-kakak, mentor, dan fasilitator dari Celereds dalam program Data Analis dan Business Intelligence pada Camp Batch keempat. Kami dari kelompok 10, mentor personal sama Oktaviani, dengan beranggotakan yang pertama ada Dewi Akmalia, yang kedua ada Nafila Arinda, yang ketiga ada Nurdua, dan saya sendiri Valentinus Nathanael ingin mempresentasikan tentang final project kami yang berjudul Implementasi Business Intelligence untuk Analisis Kinerja Penjualan dan Kepuasan Pelanggan pada Vcom Inc. Baik, untuk slide yang pertama ada latar belakang dan problem statement. Dalam industri e-commerce modern yang sangat kompetitif, perusahaan tidak bisa lagi mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan insting bisnis belaka. Keberhasilan bisnis saat ini sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengelola analitik data secara terintegrasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Fokus utama kita pun tidak hanya berpusat pada peningkatan pendapat atau revenue, tetapi juga pada tingkat kepuasan pelanggan, di mana performa logistik pengiriman menjadi faktor utama penentu skor ulasan pelanggan. Namun, ada masalah terbesar yang dihadapi adalah data transaksi operasional masih tersebar dalam sistem transaksional atau OLTP yang terfragmentasi. Sistem OLTP ini dioptimalkan untuk mencatat transaksi harian, bukan untuk analisis historis skala besar. Jika kita memaksakan query analitik langsung pada sistem operasional, hal itu akan membebani performa aplikasi utama dan menghasilkan laporan yang lambat serta tidak konsisten. Lalu sebagai solusinya, kami membangun pipeline data terstruktur yang mengalir dari staging area, data warehouse, data mart, hingga menjadi dashboard visualisasi. Dataset yang kami gunakan berasal dari Vcom Inc. yang memuat 8 tabel operasional komprehensif dari e-commerce di wilayah Eropa. Di antaranya mencakup data customer, produk, seller, order, payment, logistik pengiriman, hingga review pelanggan. Di slide selanjutnya ada tujuan dan lingkup project. Proyek ini dijalankan dengan tujuan utama yang jelas, yaitu pertama, membangun arsitektur pipeline ETL yang otomatis dan dinamis. Kedua, merancang dan mengimplementasikan data warehouse menggunakan pendekatan star schema. Ketiga, menyusun data mart yang berfokus pada topik kinerja, penjualan, dan kepuasan pelanggan melalui proses agregasi data lintas dimensi, dan terakhir, menghasilkan dashboard visualisasi interaktif yang menyajikan KPI strategis untuk mendukung pengambilan keputusan para eksekutif. Agar pekerjaan proyek ini tetap terarah dan fokus, kami menetapkan batas ruang lingkup sebagai berikut. Proses pemrosesan data dimulai dari pembuatan file mentah atau CSV ke dalam RDBMS PostgreSQL sebagai database operasional bernama VcomDB. Kemudian, pembuatan staging area dan data warehouse seluruhnya dieksekusi menggunakan perangkat lunak Pentaho Data Integration. Arsitektur data warehouse kami rancang secara spesifik menggunakan star schema yang dibatasi pada satu tabel fakta yaitu fact cells dan didukung oleh 5 tabel dimensi hasil akhir dari data mart yang diekspor ke dalam format file text atau CSV yang kemudian kami visualisasikan menjadi dashboard interaktif menggunakan TableView Public Desktop. Perlu kami tekankan kembali bahwa proyek ini murni berfokus pada analitik deskriptif dan diagnostik, sehingga tidak mencakup implementasi analitik prediktif seperti machine learning ataupun pembuatan aplikasi antarmuka pengguna atau UI UX. Pada tahap ini kami merancang arsitektur data pipeline yang digunakan dalam proyek Business Intelligence Incorporated. Proses dimulai dari 8 file CSV yang berisi berbagai data operasional e-commerce seperti data pelanggan, produk, penjual, transaksi,
pesanan, pembayaran, hingga ulasan pelanggan. Data tersebut pertama kali dimasukkan ke database PostgreSQL yaitu VCOMDB. Database ini berfungsi sebagai database operasional atau sumber data utama yang masih berada dalam bentuk aslinya. Setelah data berhasil masuk ke database operasional, data tidak langsung digunakan untuk analisis. Data terlebih dahulu dipindahkan ke staging area. Staging area berfungsi sebagai area perantara untuk melakukan proses validasi, pengecekan kualitas data, dan persiapan data sebelum masuk ke data warehouse. Tahap berikutnya adalah proses ETL. Pada tahap ini, data dibersihkan, ditransformasikan, dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis bisnis. Hasil transformasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam data warehouse yang dirancang menggunakan pendekatan star schema. Data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data historis yang sudah terintegrasi dan siap dianalisis. Dari data warehouse kemudian dibuat data mart yang berisi data yang sudah diringkas sesuai kebutuhan analisis bisnis, yaitu analisis kerja penjualan dan kepuasan pelanggan. Tahap terakhir adalah visualisasi data menggunakan tableau dashboard sehingga informasi yang sebelumnya berupa jutaan baris data dapat disajikan dalam bentuk grafis dan indikator yang mudah dipahami. Untuk mendukung proses tersebut, kami menggunakan 3 database PostgreSQL yang terpisah, yaitu VCOMDB sebagai database operasional, VCOM Staging sebagai area staging, dan VCOM DWH sebagai data warehouse. Pemisahan ini dilakukan agar proses pengelolaan data lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Tahap berikutnya adalah proses input database. Dataset VCOM Incorporated terdiri dari 8 tabel yang diimpor ke PostgreSQL pada database VCOMDB. Saat proses import, kami menemukan beberapa kendala seperti delimiter file CSV yang tidak sesuai sehingga menghasilkan kolom tambahan yang tidak seharusnya ada. Selain itu, terdapat beberapa kasus data yang masuk ke tabel yang salah dan perbedaan penulisan nama kolom yang masih menggunakan huruf kapital. Oleh karena itu, kami melakukan serangkaian proses validasi untuk memastikan bahwa seluruh data sudah masuk ke tabel yang benar. Jumlah data sesuai dengan sumber aslinya dan struktur tabel sudah konsisten. Setelah proses import selesai, total data yang berhasil diverifikasi mencapai sekitar 1.554.242 baris dari seluruh tabel, sehingga data siap digunakan untuk tahap ETL berikut. Setelah data berhasil masuk ke database operasional, kami membangun staging area sebagai area sementara sebelum data dimuat ke data warehouse. Pada tahap ini kami menggunakan Pentaho Data Integration untuk menjalankan proses ETL. Yang menjadi keunggulan pada proyek ini adalah kami menerapkan pendekatan ETL dinamis. Dengan pendekatan tersebut, ketika jumlah tabel bertambah atau terjadi perubahan data, proses ETL tetap dapat berjalan tanpa perlu membuat ulang konfigurasi untuk setiap tabel. Selain melakukan proses pemindahan data, kami juga menambahkan mekanisme logging otomatis. Logging ini berfungsi untuk mencatat jumlah data yang diproses serta membandingkan jumlah baris pada sumber data dengan jumlah baris pada target. Melalui mekanisme ini, kami dapat mengetahui apakah terdapat data yang hilang, gagal diproses, atau mengalami kesalahan selama proses ETL berlangsung. Setelah seluruh proses dijalankan, hasil menunjukkan bahwa semua tabel berhasil dipindahkan ke staging area dengan status sukses. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa data yang akan digunakan untuk membangun data warehouse memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan untuk proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk bagian utama dari arsitektur data kita, yaitu pembuatan data warehouse pada database VCOM DWH. Untuk mempercepat proses query data analitik, kami menggunakan desain star schema seperti yang terlihat pada layar. Ada satu tabel fakta utama yaitu fact cells di tengah yang dihubungkan dengan 5 tabel dimensi di sekelilingnya. Proses pemuatan data ke data warehouse ini menggunakan 6 file transformasi Pentaho yang terpisah untuk masing-masing tabel. Pentaho menjalankan secara otomatis dari proses ini. Dimensi waktu menghasilkan 634 baris tabel unik dan dimensi pembayaran menghasilkan 27 kombinasi metode pembayaran dan cicilan. Pada tahap ini, kami tidak sekedar memindahkan data, tetapi juga melakukan transformasi untuk menghasilkan metrik yang dibutuhkan. Di antaranya, yang pertama, mengelompokkan usia pelanggan menjadi youth, adult, dan senior menggunakan fungsi case-when. Yang kedua, mengubah data kategori produk yang kosong menjadi label categorize menggunakan fungsi coalesce agar datanya tidak hilang saat dihitung.
Ketiga, menghitung atribut produk volume cm kubik. Yang keempat, menghitung total value, yaitu hasil penjumlahan dari harga produk dan ongkos kirim. Atribut ini penting untuk mengetahui total uang yang dikeluarkan pembeli untuk satu barang. Dan yang terakhir yaitu menentukan status pengiriman on time atau delayed dengan menghitung selisih waktu antara pengiriman aktual dan estimasinya. Satu penyesuaian teknis yang kami lakukan adalah menghapus foreign key constraint pada tabel fakta. Alasannya, pipeline ETL kami menggunakan perintah truncat untuk mengosongkan tabel setiap kali proses berjalan ulang. PostgreSQL akan menggagalkan proses ini jika ada foreign key. Tanpa foreign key, ETL berjalan lancar dan integritas data tetap aman karena kuncinya didapatkan dari proses join secara langsung. Hasil akhir tahap ini adalah tabel VexCells yang berisi 110.749 baris data. Kami hanya memproses pesanan dengan status delivered karena hanya pesanan yang sudah sampai ke pelanggan yang bisa diukur nilai penjualannya dan skor ulasannya. Dari data warehouse tersebut, tahapan selanjutnya adalah membuat data mart. Dapat data mart yang kami rancang fokus pada satu topik, yaitu kinerja penjualan dan kepuasan pelanggan. Pemilih topik ini didasarkan pada prinsip bahwa tingginya pendapatan harus sejalan dengan kepuasan pelanggan. Data mart ini dibuat untuk menjawab pertanyaan bisnis seperti bagaimana tren pendapatan dan kepuasan pelanggan dari waktu ke waktu. Yang kedua, kategori produk mana yang memberikan pendapatan tertinggi. Yang ketiga, negara mana yang menjadi target pasar utama. Yang keempat, apakah keterlambatan pengiriman mempengaruhi skor ulasan secara signifikan. Yang kelima, bagaimana segmentasi pendapatan berdasarkan usia dan gender pelanggan. Oke, untuk membentuk data mart ini, kami menggabungkan tabel VexCells dengan kelima tabel dimensi menggunakan perintah inner join dan group di SQL. Hasilnya adalah satu tabel ringkasan yang terdiri dari 24 kolom yang memuat 10 kolom dimensi dan 14 kolom metrik perhitungan. Saat menghitung total pesanan, kami menggunakan fungsi count distinct pada order ID. Ini langkah penting agar pesanan yang berisi lebih dari satu barang tidak dihitung ganda. Proses agregasi ini sukses menyusutkan ukuran data secara signifikan dari 110.749 baris di tabel fakta menjadi hanya 52.823 baris pada data mart. Ukuran data yang lebih ringkas ini akan membuat proses loading dan interaksi visualisasi di Tableau menjadi jauh lebih cepat. Data akhir menggunakan teks file output di Pentaho. Tabel data ini diekspor menjadi format CSV. File berformat CSV inilah yang akan menjadi satu-satunya sumber data untuk pembuatan dashboard kami. Lalu bagaimana hasil visualisasinya? Bagian dashboard dan temuan analisisnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dashboard e-commerce performance Vcom Inc. yang bertujuan untuk menganalisis performa bisnis dari sisi revenue serta customer satisfaction. Analisis ini nantinya akan kita bagi jadi dua bagian utama. Di dashboard yang pertama ini membahas terkait gambaran umum performa bisnis. Kemudian di dashboard yang kedua ini akan membahas terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi performa tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard yang pertama dulu. Di dashboard yang pertama ini kita bisa melihat gambaran umum performa bisnis perusahaan. Nah, di bagian yang paling atas ini adalah KPI-nya, di mana perusahaan Vcom ini mencatat total ada 97.474 transaksi dengan total revenue-nya sebesar 3,92 juta euro dan rata-rata nilai transaksinya berada di angka 40 euro per ordernya dengan average review score-nya sebesar 4 dari 5 serta tingkat ketepatan pengirimannya mencapai 93%. Secara umum, angka-angka ini tuh menunjukkan bahwa bisnis berjalan dengan volume transaksi yang tinggi serta tingkat kepuasan pelanggan yang cukup baik. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian grafik tren revenue dan review score-nya. Jika dilihat dari tren, revenue-nya menunjukkan pola fluktuatif dengan peningkatan hingga pertengahan periode sebelum mengalami penurunan pada bulan berikutnya. Namun, di bagian review score-nya itu tetap stabil di sekitar angka 4 yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggannya tidak banyak terpengaruh oleh perubahan revenue. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian top 5 produk kategori ini.
Dari sisi kategori produk ini, health and beauty menjadi kontributor revenue terbesar dibandingkan produk-produk lainnya. Berarti ini menunjukkan bahwa produk dalam kategori tersebut memiliki permintaan yang paling tinggi di antara pelanggan. Selanjutnya, di bagian map geografis atau map revenue customer country ini, dari sisi geografisnya, Jerman menjadi negara dengan kontribusi revenue yang paling tinggi dengan nilai 1.667.000, dan ini menunjukkan bahwa Jerman merupakan pasar utama yang memiliki peran penting dalam menopang performa bisnis perusahaan. Setelah kita memahami apa yang terjadi pada performa bisnis secara umum atau secara keseluruhan di dashboard yang pertama tadi, selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi performa tersebut pada dashboard yang kedua ini. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard yang kedua ini. Di dashboard yang kedua ini, analisis difokuskan pada faktor pelanggan dan operasional yang berkontribusi terhadap revenue dan kepuasan pelanggan. Nah, bisa kita lihat di bagian customer segmentation atau di bagian revenue per age dan gender. Dari sisi segmentasi pelanggan, kelompok dewasa menjadi penyumbang revenue terbesar, baik pada pelanggan laki-laki dengan jumlah 1.300.000 maupun perempuan atau female dengan angka 900.000. Nah, ini menunjukkan bahwa segmen dewasa merupakan target pasar utama perusahaan Vicom. Nah, selanjutnya di bagian customer satisfaction atau di bagian review score distribution ini, di distribusi review score ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memberikan rating 5 yang mengindikasikan bahwa pengalaman berbelanja pelanggan cenderung positif. Kemudian kita lihat di bagian payment type distribution. Dari sisi metode pembayaran, credit card ini menjadi metode yang paling dominan digunakan oleh pelanggan. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memastikan sistem pembayaran kartu kredit tetap aman dan efisien. Kemudian di bagian delivery performance atau on-time delivery sellers country, dari sisi operasional, tingkat ketepatan pengirimannya tergolong tinggi, yaitu sebesar 93% dengan negara Jerman sebagai negara dengan jumlah pengiriman tepat waktu yang paling tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa efisiensi logistik perusahaan sudah berjalan dengan baik, khususnya di wilayah utama. Nah, dari sini terdapat indikasi bahwa ketepatan pengiriman berhubungan dengan kepuasan pelanggan, di mana pelanggan yang menerima pesanan tepat waktu cenderung memberikan rating yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan performa yang baik dari sisi revenue, kepuasan pelanggan, maupun operasional. Namun, terdapat konsentrasi pada segmen pelanggan adult atau dewasa dan wilayah Jerman yang dapat menjadi fokus strategi ke depan, baik untuk dipertahankan maupun dikembangkan lebih lanjut. Dengan memahami pola ini, perusahaan bisa merancang strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Oke, next sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan ini, secara hasil dari pengerjaan kelompok kami, pembangunan data warehouse dan data mart pada Vicom Inc. ini berhasil diimplementasikan secara utuh, mulai dari proses integrasi PostgreSQL, ETL Pentaho, hingga pembuatan dashboard visualisasi menggunakan Tableau. Sistem ini sukses mengonsolidasikan berbagai data operasional seperti transaksi, logistik, dan ulasan ke dalam arsitektur terpusat yang mampu menyajikan analisis kinerja penjualan serta kepuasan pelanggan secara efektif. Hasil akhirnya berupa dashboard interaktif yang menyajikan informasi visual yang mudah dipahami
untuk memantau kondisi bisnis sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk saran kedepannya, pengembangan sistem selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan data, misalnya pada aspek promosi dan pemasaran digital, serta memperluas indikator analisis pada aspek loyalitas pelanggan dan profitabilitas produk. Efisiensi pembaruan data perlu ditingkatkan melalui otomatisasi dan penjadwalan proses ETL secara berkala. Selain itu, fungsionalitas dashboard dapat dioptimalkan dengan menambah fitur interaktif seperti drill down dan filtering, serta mengintegrasikan teknologi machine learning untuk menghasilkan analisis prediktif terkait proyeksi penjualan dan kepuasan pelanggan di masa mendatang. Demikian presentasi dari kelompok 10 terkait analisis kinerja penjualan dan kepuasan pelanggan pada perusahaan Vcom. Kami berharap proyek akhir ini dapat memberikan manfaat serta menjadi rekomendasi strategi bisnis untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.